Ya, selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab saat ini. Kita membahas Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-28 dan nanti pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan membahas Alkitab ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh kami belajar bersama-sama kembali akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kami diingatkan, kami ditegur, kami diyakinkan, bahkan boleh kami mengalami perbaharuan hari demi hari melalui firman-Mu. Roh Kuduslah yang akan memberikan kepekaan kepada kami, supaya boleh kami mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari saat ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-28 dan pasal ketiga ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan menggoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ayat 23. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu,
yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kita lanjutkan pasal yang ketiga ayat 1 dan sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam ayat yang ke-13 ini kita melihat saudara bahwa sesudah itu Tuhan Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka tentunya. Hal ini sebenarnya ia mirip sekali dengan pasal-pasal yang kedua, ayat yang pertama. Di situ mereka datang dan Tuhan Yesus mengajar mereka. Lalu sekarang mereka datang lagi dan Tuhan Yesus mengajar mereka lagi. Kita tahu saudaraku, mereka datang bukan dengan motivasi yang benar. Mereka melihat Tuhan Yesus Kristus melakukan mukjizat dan mereka tetap saja tidak mengerti, tidak mau terima. Mereka datang karena ingin tahu. Dan Tuhan Yesus tetap mengajar mereka. Dari sisi cerita ini saudara, kita juga bisa melihat diri kita sama seperti mereka bukan. Kita seringkali melihat firman Tuhan begitu jelas, pimpinan Tuhan begitu jelas, tetapi kita masih saja mengeraskan hati kita. Kita masih saja berbuat dosa, lalu ketika kita kembali kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menerima kita lagi, lalu mengajar kita lagi. Sama seperti Tuhan Yesus mengajar mereka. Saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang struktur, kita melihat Markus seolah-olah mengulang ceritanya. Dari ayat pertama, Markus sudah menulis bahwa orang datang dan Tuhan Yesus mengajar. Lalu di dalam pasal yang kedua, ayat 13, sekali lagi Markus menulis bahwa mereka datang dan Tuhan Yesus mengajar. Di sini Markus memakai ayat tersebut sebagai jembatan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ayat yang sebelumnya dan cerita perikop ini ada kaitannya. Maksudnya ada hubungannya antara satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Ceritanya tidak berhenti di sana, maka Markus sekali lagi mengulang poin ini bahwa orang datang dan Tuhan Yesus mengajar. Dalam cerita yang pertama saudara, sebelumnya kita telah mendengar, kita sudah memahami poin utama adalah Tuhan Yesus adalah anak manusia yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan dalam cerita bagian ini poin utama adalah bagaimana kita mengaktualisasikan atau menghidupi pengampunan dosa itu.
Kita sudah tahu Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa, dan sekarang kita mau melihat bagaimana kita melakukan pengampunan itu. Jadi Markus mau mengaktualisasikan hal-hal yang spiritual itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Di cerita sebelumnya saudara, di narasi sebelumnya atau dikisahkan dalam sebelumnya, ya dia menyatakan apa itu iman. Iman adalah kita bersama-sama bekerja. Sama seperti halnya 4 orang itu beriman dan bersama-sama bekerja menolong dan mengangkat orang yang lumpuh itu. Demikian juga di bagian ini Markus mau menyatakan apa itu pengampunan secara real. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini saudara bahwasanya Yesus kembali ke danau ketika dia berjalan menyusuri danau Galilea. Dia sekali lagi memperhatikan seseorang yang menantangnya untuk mengikut dia. Kali ini ia memperhatikan seorang pemungut cukai, Lewi anak Alfeus, yang sedang sibuk dalam tugasnya, di dalam pekerjaannya, seperti halnya para penjala ikan yang sibuk dengan jala ikannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Lewi bukan pejabat tinggi perpajakan. Ya bukan. Ia hanya orang yang ditempatkan di sebuah persimpangan rute perdagangan untuk mengumpulkan uang cukai atau uang pajak dan biaya yang lainnya saudara. Yang kemungkinan bagi Herodes Antipas. Saudara, para pemungut cukai terkenal tidak jujur dan pemeras. Mereka sudah terbiasa mengambil lebih banyak daripada yang seharusnya atau yang sudah ditentukan. Tidak selalu mengikuti peraturan dan melakukan penilaian dan tuntutan yang palsu. Jadi profesi sebagai pejabat pemungut cukai atau yang kita tahu sekarang ini perpajakan kurang disukai. Karena kebanyakan orang Yahudi pada zaman Yesus merendahkan mereka sebagai orang-orang yang lebih mencintai uang daripada harga diri atau kebenaran. Meskipun Lewi dipanggil dengan cara yang sama dengan keempat nelayan, namanya tidak muncul dalam daftar para murid. Dan kita tahu hal ini di dalam pasal yang ketiga ini, ayat 17 sampai 18. Dan dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 9. Seorang yang bernama Matius dipanggil di meja pajaknya atau cukainya. Dan nama tersebut muncul dalam keempat daftar kelompok 12 murid tentunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Yakobus juga muncul dalam keempat daftar yang diidentifikasi sebagai anak Alfeus. Barangkali saudara, untuk membedakannya dari Yakobus anak Zebedeus. Apakah Lewi anak Alfeus dikenal sebagai salah satu kelompok 12? Pertanyaannya sulit dijawab untuk hal ini. Satu penjelasan adalah bahwa pemungut cukai yang satu ini mungkin dikenal dengan dua panggilan, Lewi dan Matius. Sama seperti Simon Petrus yang dikenal sebagai Simon atau Petrus atau Kefas. Jadi Injil Markus menggunakan nama Lewi sementara Injil Matius menggunakan nama Matius. Solusi lain adalah bahwa Yakobus dan Lewi mungkin merupakan saudara kandung atau dua nama satu orang yang sama. Dan memang sejumlah teks kuno menyelesaikan perbedaan ini dengan menuliskan nama Yakobus bukan Lewi dalam bagian ini. Saudara, namun demikian usaha untuk menjelaskan relasi antara Lewi dengan daftar nama para murid
dapat menyebabkan kita melewatkan sesuatu yang ingin diungkapkan oleh tulisan Markus ini. Jadi saudara, ada hal yang perlu diungkapkan, ditekankan oleh Markus di sini melalui tulisan yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus kepadanya. Jika Lewi tidak termasuk dalam kelompok 12 saudara, sebagaimana namanya tidak tertulis dalam Markus, maka panggilan untuk mengikut Yesus tidak hanya terbatas pada kelompok 12. Bahwa Tuhan Yesus memanggil seseorang pemungut cukai dengan cara yang sama. Dengan memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus terbuka bagi semua pihak. Jadi siapa saja, terbuka bagi siapa saja. Posisi atau kasta, kedudukan, status sosial, bahkan reputasi buruk seseorang bukanlah hal yang diperhitungkan ketika berbicara tentang menerima dan meresponi panggilan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini sangat ditegaskan atau diperkuat dengan pernyataan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lewi merespon panggilan Tuhan Yesus yang sama cepatnya dengan para nelayan saat itu. Ia berdiri dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Namun di dalam ketaatannya saudara menunjukkan atau menandakan sebuah perpisahan yang lebih radikal dengan masa lalunya. Ini sangat penting sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Para murid yang lain dapat selalu kembali menjadi nelayan. Namun tidak bagi seorang pemungut cukai yang sudah meninggalkan pekerjaannya. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, begitu Lewi ini sadar tentang keberadaannya yang berdosa, yang tidak layak namun dipanggil, dihampiri oleh Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia meresponi panggilan kudus itu. Sungguh saudara, suatu hal ketika dia mendengar panggilan itu. Dia sadar akan keberadaannya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Yang penuh dengan cacat celah. Sehingga ketika Kristus yang adalah Mesias itu memanggil dia, maka dia meresponi dengan baik. Dia justru menghampiri Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Dia membutuhkan belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Suatu sukacita besar saudara ketika dia dipanggil oleh Sang Mesias, yaitu anak manusia yang telah hadir di tengah-tengah orang-orang berdosa. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling utama ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia meninggalkan segala sesuatu. Dia bertobat dan berjumpa dengan Tuhan. Dan itu adalah suatu sukacita besar. Kebahagiaan yang besar oleh karena Allah atau Yesus Kristus Mesias itu hadir dan memanggil dia, bahkan menghampiri dia yang penuh dengan cacat celah. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hal yang sama sebenarnya. Kristus atau Mesias itu datang menghampiri kita, manusia yang penuh dengan cacat celah.
Alangkah indahnya ketika kita mendengar hal itu dan meresponi, lalu kita meninggalkan segala perbuatan jahat kita, pelanggaran kita. Lalu kita menaruh iman dan percaya kepada Dia. Maka pada saat yang sama ketika kita bertobat lalu kita menaruh iman kepada Tuhan, kita diajak di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita melihat hal ini saudara, adegan selanjutnya menampilkan Lewi bersama para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya yang mengikut Yesus dan makan di rumahnya. Di dalam ayatnya yang ke-15. Kalau kita perhatikan dengan seksama hal ini saudara, kata rumah di sini dikaitkan dengan Yesus atau Lewi mengikut Tuhan Yesus dan duduk di meja makan di rumahnya. Dan kita melihat di sana bahwa Tuhan Yesus kemudian melayani sebagai tuan rumah bagi sekelompok orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat tadi. Jadi sungguh-sungguh menunjukkan di sini bahwasanya bukan Lewi dan para pendosa itu atau yang dianggap oleh para Farisi atau orang-orang yang beragama saat itu adalah orang-orang yang kotor. Justru di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan menjadi tuan rumah, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus melayani mereka. Siapa yang mereka di sini? Adalah orang-orang yang berdosa tadi. Orang-orang yang penuh dengan cacat celah tadi. Orang-orang yang dianggap jauh dari Allah. Dan memang demikian saudara. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kristus adalah Allah yang tidak berdosa, yang telah hadir bersama-sama dengan para pendosa, termasuk seperti kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain Yesus melakukan lebih dari sekedar menyampaikan khotbah pertobatan kepada orang-orang berdosa. Dia menjadi sahabat bagi mereka. Jadi Kristus sendiri memanggil mereka lalu mengajak mereka dalam persekutuan dengan mereka yang tadinya menerima Kristus. Yang telah meninggalkan hidup lama mereka dan mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi di sini bukan sekedar diajak di dalam persekutuan itu, tetapi juga Kristus menjadi sahabat mereka. Hal yang sama sesungguhnya kita mengalami dalam hidup ini. Tidak hanya sekedar Dia mengampuni kita, memberikan pengampunan atas pertobatan kita, tetapi Dia juga mengajak kita dalam persekutuan dengan Dia. Dia menjadi tuan rumah yang senantiasa Dia mengajak di dalam rumahnya. Untuk boleh kita menikmati sukacita bersama-sama dengan Dia. Tidak hanya berhenti dari situ, tetapi Yesus yang adalah Mesias itu, Dia menjadikan kita sahabatnya. Saudara, di satu pihak adegan tersebut mengindikasi bahwa Tuhan Yesus memiliki kekuatan yang mengikat untuk menarik orang-orang yang biasanya memiliki kaitan yang sangat kecil atau sama sekali tidak terkait dengan agama. Orang-orang yang jauh dari agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pihak lain, orang-orang yang selama ini merasa erat dengan agama, merasa diri dekat dengan Allah.
biasanya tidak ingin menarik jenis orang seperti ini. Tuhan Yesus tidak ingin menarik orang seperti itu yang merasa benar, dekat kepada Allah. Karena mereka menganggap diri mereka suci, mereka menganggap diri mereka benar, dan orang lain salah. Mereka tidak pernah sadar akan keberadaan mereka, bahwa mereka adalah orang yang berdosa membutuhkan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penerimaan yang diperlihatkan secara terbuka terhadap orang-orang berdosa ini membuat kaget orang-orang Farisi dan memicu komentar Tuhan Yesus tentang orang sakit yang membutuhkan dokter. Tentunya saudara, membuat orang-orang Farisi kaget. Kenapa semua ya orang-orang berdosa datang kepada dia? Lalu Kristus yang adalah Mesias makan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita melihat saudara, tidak ada dokter yang menunggu hingga seorang pasien baru datang berkonsultasi setelah pasien itu sepenuhnya sembuh dari penyakit yang tidak ada. Tidak ada dokter yang demikian. Namun saudaraku, Tuhan Yesus menawarkan pengobatan untuk menyingkirkan segala penyakit dari orang yang disebut tadi sebagai orang berdosa. Dia menawarkan hal itu kepada mereka. Mereka siapa di sini? Yaitu orang-orang yang berdosa tadi. Supaya mereka dipulihkan, supaya mereka dibenarkan, supaya mereka dipulihkan dari keberadaan mereka, supaya mereka menerima pengampunan dari Allah. Yang walaupun pasti mereka mungkin telah dicap sebagai orang-orang berdosa oleh kelompok-kelompok yang menganggap diri orang beragama, orang yang dekat dengan Tuhan, seperti orang Farisi. Karena merasa terhina oleh penolakan mereka untuk mendengarkan pengajaran mereka tentang kekudusan hidup, tentang pernikahan campur dengan orang kafir, atau tentang keterlibatan dalam pekerjaan kurang baik seperti menjadi seorang penyamak kulit atau pemungut cukai. Kristus atau Mesias datang kepada orang-orang yang demikian, yaitu adalah orang-orang yang berada di dalam dosa tadi. Mereka itulah orang-orang yang sakit yang mau dipulihkan. Mereka orang-orang yang berdosa itulah yang rindu untuk belas kasihan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan lain mengikut Tuhan Yesus dalam arti sesungguhnya menuntut pertobatan dan ketaatan. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu artinya sesungguhnya menuntut pertobatan dan ketaatan. Tujuannya saudara dalam menjangkau orang-orang sakit adalah untuk apa? Menghadirkan kesembuhan dan transformasi dalam kehidupan mereka. Itu tujuan Allah. Bukan hanya untuk mengumpulkan mereka agar bersenang-senang bersama-sama, tidak saudara ya. Tapi tujuan Tuhan Yesus yaitu untuk mengubah mereka, untuk mentransformasi kehidupan mereka. Tidak hanya untuk sekedar bersenang-senang. Untuk mengubah kehidupan mereka yang dari jahat menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dari yang jahat dirubah oleh Tuhan dengan kuasa-Nya sehingga mereka menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dari segala kebobrokan mereka dirubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah.
Sungguh saudara, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita merasa orang benar seperti halnya orang Farisi? Bahkan tidak jarang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Namun kita belajar kepada Lewi ini, saudara. Dia sadar akan keberadaannya, cacat celanya. Sehingga ketika panggilan ilahi itu, panggilan Mesias itu, ketika dia dipanggil, dia sadar bahwa aku memang adalah orang yang rusak. Aku adalah orang yang bobrok, yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Membutuhkan anugerah dari Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Kecuali hanya anugerah Tuhan sajalah yang dapat kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara, kita lanjutkan di dalam pasal yang kedua ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22, saudara. Di sana dikatakan Yesus tidak hanya bersahabat dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, dia makan dan minum bersama mereka. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang kedua ayat 18 sampai 22 pertanyaan tentang berpuasa. Dan di sana kita melihat Yesus tidak hanya bersahabat dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, dia makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Namun demikian saudara, para murid dari Yohanes dan orang-orang Farisi tidak mempermasalahkan kelakuan Tuhan Yesus. Mereka justru bertanya mengapa murid-muridnya tidak berpuasa. Kita tahu kedua kelompok ini telah memisahkan diri dari orang banyak lewat praktik-praktik asketik mereka, saudara. Sebagai contoh, orang Farisi yang diceritakan dalam perumpamaan, Tuhan Yesus bersyukur bahwa ia tidak seperti orang-orang pada umumnya dan membanggakan diri kepada Allah bahwa ia berpuasa 2 kali seminggu. Dan itu sangat ditulis di dalam Lukas pasal 18 ayat 12, saudara. Pertanyaannya saudara, tentang berpuasa memunculkan 3 jawaban dalam bentuk perumpamaan. Dan respon pertama berasumsi bahwa kerajaan Allah yang telah dihadirkan lewat khotbah dan kegiatan penuh kemurahan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukanlah sebuah upacara pemakaman, melainkan sebuah pesta pernikahan. Tidak seorang pun berharap bertemu dengan teman yang bermuka cemberut dalam perayaan yang penuh sukacita tersebut. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang mengharapkan demikian. Dalam suasana penuh sukacita seperti itu, saudara, orang bukan hanya tidak seharusnya berpuasa, malahan tidak mungkin berpuasa. Tidak mungkin. Mereka bersukacita. Namun demikian saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus memang menyinggung bahwa waktu untuk berduka akan tiba. Ketika mempelai laki-laki diambil dari mereka. Ini sebuah referensi atau gambaran yang tidak langsung kepada penderitaan dan kematiannya sebenarnya. Saat duka cita itu pun tidak akan bertahan lama. Sukacita dari kebangkitan akan mentransformasi semua kesedihan dan duka cita kita. Jadi sukacita dari kebangkitan Kristus akan mengubah semua kesedihan dan duka cita kita. Itu akan dirubah menjadi dari duka cita menjadi sukacita.
Hal yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, respon kedua dan ketiga memakai metafora dari kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan apa sebenarnya signifikansi dari pelayanan Yesus. Dan Tuhan Yesus memakai gambaran tentang menambal kain dan menuangkan anggur ke dalam kantong kulit. Bukanlah dimaksud sebagai nasihat bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, bukan. Di dalamnya tidak ada petunjuk bagaimana menyiapkan tambalan dengan terlebih dahulu dicuci atau kantong kulit dengan terlebih dahulu dibasahi. Tidak. Baju akan terkoyak kalau dicuci dan ketika serat kain tambalan yang baru dan lebih kuat itu menyusut. Bukan juga. Kantong kulit lama yang sudah tidak lentur dan tidak mungkin berkembang lagi akan meledak kalau anggur baru mengembang. Jadi maksudnya jelas sekali sudah. Artinya apa? Yang baru yang dibawakan Tuhan Yesus adalah tiada tertandingi oleh yang lama. Saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang baru yang dibawa Tuhan Yesus adalah tiada tertandingi oleh yang lama. Dia tidak datang untuk menambal sebuah sistem yang lama yang tidak sesuai dengan pemerintah revolusioner dari Allah. Dia tidak. Tetapi dia memberikan yang baru. Merubah hidup orang yang baru. Menjadi yang baru. Tidak hanya sekedar Tuhan Yesus hanya sekedar mereformasi apa yang sudah ada. Tetapi dia akan mentransformasikannya, merubahnya secara total. Tidak akan terdapat pengurangan atau kompromi terhadap yang lama, tidak ada. Tetapi dia menciptakan yang baru, membuat yang baru. Artinya apa Bapak Ibu? Ini satu gambaran. Yang lama tidak hanya diwakili oleh Yudaisme dari orang-orang Farisi. Karena para murid Yohanes dan Yudaisme mereka juga disinggung. Artinya apa? Yang lama ditandai dengan penghukuman dan pengusiran orang-orang berdosa dalam kontroversi sebelumnya. Serta praktek berpuasa dalam debat kali ini tidak dapat menampung yang baru. Saudara, sekali lagi hal ini Tuhan Yesus tekankan. Kedua-duanya akan hancur kalau disatukan. Jadi dalam peristiwa berikutnya Tuhan Yesus memberikan satu argumen. Bahwa hal-hal seperti hukum Sabat dibuat demi kebaikan umat manusia dan bukan sebaliknya. Dan itu dijelaskan loh Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Peraturan tentang makanan adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Hanya kekudusan hati yang penting. Perubahan hidup atau perubahan hati yang penting. Hati yang baru, hidup yang baru. Itulah yang Allah kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat di sana mengasihi sesama lebih penting daripada berkurban. Bait suci bahkan akan dihancurkan dan sebuah bait suci yang tidak dibangun oleh tangan manusia akan didirikan di atasnya. Suara dari benda yang terkoyak terdengar di seluruh kitab Injil kalau kita melihat hal itu. Langit terkoyak pada saat baptisan. Atau terbuka sebenarnya. Langit terbuka saat baptisan.
Kayafas imam besar mengoyak pakaiannya ketika dikonfrontasi dengan klaim Tuhan Yesus bahwa dia adalah Kristus, anak dari yang maha kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat begitu penting saudara. Hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tirai bait suci terkoyak dari atas hingga ke bawah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Semua peristiwa tentang sesuatu terkoyak tersebut mengindikasikan, memberitahukan akhir dari yang lama dan lahir yang baru. Saudaraku, di dalam pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat 28 dan kita lanjutkan di dalam ayat pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saudara, ada dua kontroversi tentang Sabat. Nah, di dalam bagian ini diakhiri dengan dua kontroversi tentang Sabat. Yang pertama, saudara, secara khusus di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 28. Di mana dipicu ketika orang-orang Farisi yang kelihatannya bertindak seperti polisi. Mengamati di sini saudara ya. Polisi agama di sini. Ketika sedang berjalan di ladang melihat para murid memetik bulir gandum saudara. Dan di sana hukum mengizinkan siapapun, khususnya mereka yang miskin, untuk memetik bulir gandum dari pinggir ladang tetangga yang belum dituai. Asal saja tidak menggunakan sabit. Dan itu tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 25. Saudara. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi itu justru perbuatan-perbuatan murid-murid Tuhan Yesus sebagai tindakan penuaian itu sebuah pelanggaran terhadap aturan hari Sabat. Jadi mereka menuduh hal itu. Mereka mengatakan seolah-olah murid Tuhan Yesus itu melanggar peraturan hari Sabat. Kalau kita melihat, mungkin tindakan para murid ini saudara, entah itu disengaja atau ketidaktahuan mereka atau ketelodoran mereka saudara, sehingga membawa sesuatu hal yang negatif terhadap Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Sehingga akhirnya orang-orang Farisi mengarahkan tantangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari tindakan murid-murid ini saudara, entah itu kelalaian mereka atau ketidaktahuan mereka ataupun ketelodoran mereka, membawa sesuatu hal yang negatif terhadap Tuhan kita Yesus Kristus sebagai guru mereka. Sehingga pada akhirnya saudara, orang-orang Farisi itu mengarahkan tantangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya Tuhan Yesus tahu hal itu dalam hati mereka. Sehingga respon Tuhan Yesus Kristus yang pertama mengingatkan orang-orang pada Daud. Jadi dari tuduhan itu Tuhan Yesus meresponi mereka, menjawab mereka dengan mengingatkan apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Daud ketika ia melanggar hukum Taurat dengan makan roti sajian di rumah Allah. Yaitu bagian yang paling kudus lagi Bapak Ibu. Dan itu ditulis di dalam Imamat pasal 24 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Saudaraku, Alkitab tidak memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan oleh Daud. Alkitab tidak juga mengecam Daud tentang apa yang dia lakukan itu. Di mana dia mengambil sajian yang kudus itu dan mereka menikmatinya.
Alkitab tidak mengecam dia, Alkitab juga tidak memberikan komentar terhadap hal itu. Namun demikian saudara, Daud bukan hanya seorang yang sedang lapar. Namun di sana ia akan menjadi raja atas Israel, nenek moyang atas Mesias, dan menjadi model dari raja Mesias. Jadi otoritas pribadinya melegitimasi tindakannya, saudara. Jadi jika peraturan-peraturan yang ketat tentang roti sajian di dalam rumah Allah dapat diabaikan demi Daud yang sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, betapa lagi peraturan-peraturan kudus dapat diabaikan demi Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang sedang mengabarkan tentang kedatangan kerajaan Allah. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu menekankan bahwasanya hal yang lebih penting di sini yaitu tentang kasih kepada Kristus jauh lebih besar. Di sisi yang lain, hal-hal belas kasihan yang jauh lebih penting dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Kasih dan belas kasihan itu, kasih kepada Tuhan dan belas kasihan yang kita nyatakan kepada orang lain itu jauh lebih penting dari sekedar peraturan-peraturan atau dari sekedar tentang hal-hal yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus tekankan. Dan kalau kita perhatikan hal kedua dari argumen ini sudah bergerak ke arah yang berbeda dengan alasan bahwa Allah menentukan hari Sabat demi kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Dan itu sangat ditegaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memaksudkan hari Sabat sebagai sebuah pemberian yang penuh kasih karunia. Bukan justru sebaliknya diberikan untuk menyiksa orang atau disalahgunakan untuk menindas orang lain. Bukan. Justru sebaliknya Allah memaksudkan hari Sabat sebagai sebuah pemberian yang penuh kasih karunia. Sebuah kelepasan dari keharusan berjeri lelah selama 7 hari. Sehingga barang siapa yang senantiasa menafsirkan hukum Taurat dengan menjadikan Sabat sebagai sebuah beban atau menghalangi kemurahan Allah, ia sesungguhnya atau ia sebenarnya sedang mengungkapkan atau mengabaikan apa yang menjadi tujuan Allah. Saudara, prioritas untuk memenuhi kebutuhan manusia selalu mengalahkan keharusan untuk memenuhi tuntutan formalitas ritual agamawi, saudara ya. Itu sebabnya saya mengatakan tadi hal yang penting di sana adalah belas kasihan. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, kalau kita melihat kaum Farisi berargumen bahwa jika para murid tidak memiliki persediaan makanan buat hari Sabat, mereka harus melewati hari tersebut atau hari Sabat itu tanpa makan apapun. Wah, orang-orang Farisi menginginkan hal itu. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kebenaran bagi mereka bahwa orang lapar yang mengambil sesuatu untuk dimakan pada hari Sabat tidak melanggar kehendak Tuhan. Ia memberikan pemahaman. Dia menyampaikan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Bahwasanya mengambil sesuatu untuk dimakan pada hari Sabat tidak melanggar kehendak Tuhan. Meskipun tindakan tersebut melanggar
pemahaman orang-orang Farisi yang begitu sempit. Jadi saudara, Kristus Tuhan yang adalah Mesias memberikan satu pemahaman pengertian bahwasanya orang lapar yang mengambil sesuatu untuk dimakan pada hari Sabat tidak melanggar kehendak Tuhan. Orang yang memberikan pertolongan pada hari Sabat tidak melanggar kehendak Tuhan. Orang yang memperdulikan orang lain di tengah-tengah hari Sabat justru tidak melanggar kehendak Allah. Sangat terbalik dengan pemahaman orang-orang Farisi. Hal yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam argumen berisi pernyataan tertinggi bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu pernyataan bahwa anak manusia, dia sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita memperhatikan saudara bagian ini, maka dimulai dengan pernyataan, maka kata orang Farisi. Nah, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 24. Di bagian kesimpulan jelas terlihat bahwa apa yang mereka katakan sama sekali tidak memberi pengaruh apapun. Tidak memberikan dampak apapun. Bahkan di dalam bagian narasi ini telah mendemonstrasikan bahwa otoritas Tuhan jauh di atas otoritas para ahli Taurat. Jadi di dalam bagian ini sangat jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwasanya otoritas Mesias yang hadir bersama-sama dengan mereka jauh di atas otoritas para ahli Taurat. Dan pernyataan ini secara tegas mengafirmasikan bahwa sebagai Tuhan, anak manusia yaitu Yesus Kristus berhak menentukan yang boleh dan yang tidak boleh. Berhak menentukan apa yang halal dan yang haram. Berhak menentukan apa yang senantiasa benar dan yang salah. Sehingga semua adat istiadat, tradisi-tradisi yang ditetapkan oleh orang-orang Farisi dan tradisi mereka kini dinyatakan tidak berlaku lagi. Dia yang berotoritas menyatakan bahwa hal itu haram atau halal. Bahkan dia sendiri yang berdiri atas semuanya itu, berkuasa atas semuanya itu. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristuslah yang mengungkapkan dengan jelas tujuan kemanusiaan dari hari Sabat. Dan pernyataannya bersifat final. Itu semua final, saudara. Jadi, orang-orang Farisi dengan segala peraturan dan hukum yang mereka buat, yang begitu rinci dan memberatkan, telah salah menafsirkan, salah memahami tentang kehendak Allah dalam hidup ini. Bahkan tidak jarang kita demikian, bukan? Sebagai gereja, tidak jarang kita salah memahami hal ini dalam hidup kita. Namun sekali lagi, Kristus atas hari Sabat. Seharusnya di dalam setiap hari yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, seharusnya kita menyatakan belas kasihan dan kasih kita, baik kepada Allah maupun kepada
sesama kita. Saudaraku, hal yang berikutnya yang perlu kita pahami bersama-sama yaitu kontroversi kedua tentang hari Sabat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di mana melanjutkan tujuan kemanusiaan dari hukum Taurat dengan mengungkapkan betapa mudahnya peraturan-peraturan dapat disalahgunakan untuk menghalangi, untuk memulihkan kesehatan umat manusia. Itu menghalangi orang untuk memulihkan tentang keberadaan orang lain. Seharusnya hari Sabat itu untuk manusia, untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya untuk membebani manusia. Kalau kita perhatikan saudara, peristiwa ini juga mengungkapkan natur sesungguhnya dari para penentang Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya orang-orang Farisi itu. Secara tidak sadar mereka mengungkapkan tentang natur yang sesungguhnya dari para orang-orang Farisi itu. Dan kalau kita melihat saudara, kisah dimulai dengan catatan bahwa mereka mencari alasan untuk dapat menyalahkan Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara mengamat-amati setiap gerakannya. Jadi orang-orang Farisi itu mencari kira-kira apa ya kesalahannya. Apa kesalahan apa yang harus dia lakukan. Mereka tidak mempertanyakan kuasanya untuk menyembuhkan. Mereka tidak ada niat di sana. Mereka tidak bertanya kuasa apa yang dia pakai untuk menyembuhkan, memulihkan orang. Bahkan sampai saat ini, orang-orang yang demikian saudara, yang merasa diri benar tadi, tidak mau mencari Kristus, tetapi hanya mencari pembenarannya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa dia adalah Mesias yang telah hadir bersama-sama dengan mereka untuk mencari orang yang berdosa, untuk mencari orang-orang yang jauh dari Tuhan, untuk memulihkan orang-orang yang mau datang kepada dia, untuk memberikan kelegaan kepada orang-orang yang mau datang kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias. Mereka adalah orang-orang Farisi, tidak mau mempertanyakan kuasanya untuk menyembuhkan orang. Mereka hanya tahu, mencari tahu, bahkan mengamati kira-kira kesalahan apa yang didapatkan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka ingin melihat apakah Tuhan Yesus akan menyembuhkan pada hari Sabat dan melanggar hukum Taurat berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Padahal pelanggaran hari Sabat, mereka berpikir pelanggaran hari Sabat itu seperti menghujat Allah. Layaknya nantinya akan dihukum mati. Dan itu pikiran mereka, saudara. Tidak heran begitu mereka mau cari tahu. Kira-kira apa yang harus mereka dapati dari tindakan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kenyataannya tidak ada satupun kesalahan yang mereka dapatkan dari Kristus. Karena memang dia adalah Allah. Karena memang dia adalah Mesias. Saudaraku, bagian ini diakhiri dengan orang-orang Farisi yang bersengkongkol dengan para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Atas kesalahan apa yang mereka lakukan? Yaitu dengan alasan menyembuhkan pada hari Sabat. Coba bayangkan ini saudara ya. Yaitu ya kalau umpamanya orang-orang yang sudah
merasa diri benar, saudara, mencari kesalahan, maka ya apa saja yang mereka temukan itu menjadikan sesuatu hal untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang fatal. Jadi orang-orang Farisi itu bersengkongkol, saudara, dengan para pendukung Herodes. Untuk apa? Untuk membunuh dia. Lalu mereka pakai alasan apa, saudara? Itu alasan untuk menyembuhkan pada hari Sabat. Saudaraku, kisah ini mengungkapkan sesungguhnya siapa mereka. Namun saudara, Tuhan Yesus tidak peduli meskipun perbuatannya itu diamati oleh orang-orang Farisi dengan begitu ketat, saudara. Sebaliknya, Tuhan Yesus menggunakan kesempatan untuk menunjukkan kemarahan kudusnya atas kekerasan hati yang menguasai para orang-orang Farisi, para penentangnya itu. Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan kemarahan kudusnya atas kekerasan hati mereka yang telah menguasai hati mereka. Saudara, kekerasan hati mengandung makna moral dan religius, serta merujuk kepada kurangnya akan pemahaman, kebuntuan pikiran yang membuat seseorang tidak peka terhadap kebenaran rohani, serta ketidaktaatan yang disertai dengan cemoohan kepada kehendak Allah. Dan itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Farisi. Orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang tidak membutuhkan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Ini adalah orang-orang yang sombong. Yang seharusnya mereka datang kepada Yesus Kristus yang dapat memulihkan keberadaan mereka, yang adalah Tuhan atas hari Sabat, yang memberikan pertolongan kepada orang yang datang kepada Dia, yang memberikan kelepasan kepada orang-orang yang membutuhkan kelepasan dari belenggu maut atau dosa. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang ini, orang-orang Farisi ini, begitu sombongnya mereka. Mereka hanya mencari kesalahan. Dan sudah Tuhan tahu hati mereka yang begitu degil. Hati mereka yang penuh dengan cemoohan. Hati mereka yang begitu bebal. Itu sebabnya Tuhan menegur mereka, bahkan begitu marah kepada mereka. Hati mereka telah diliputi dengan kegelapan. Kalau bukan saja Tuhan yang merubah hati mereka, maka itu adalah sesuatu mereka terus berjalan di dalam kesombongan mereka. Mereka berjalan di dalam kebutaan mereka. Saudara, kelihatannya tidak ada hal yang dapat dikatakan atau dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat menembus lapisan ketidakpekaan moral yang tebal, yang telah menyelubungi pikiran orang-orang Farisi itu. Seolah-olah, saudara, orang yang sebelah tangannya mati tidak dapat dibandingkan dengan para pengamat agama itu yang jiwanya dan hati nuraninya sudah mati, saudara. Namun Tuhan Yesus Kristus dengan sengaja, saudara, menyampaikan, memprovokasi mereka sebagai usaha terakhir untuk mempengaruhi mereka lewat satu-satunya mukjizat penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan tanpa diminta. Yaitu orang yang mati sebelah tangannya. Tuhan Yesus memanggil orang yang mati sebelah tangannya ke tengah-tengah mereka, saudara.
Saya bisa membayangkan situasi itu saudaraku yang dikasihi Tuhan ketika Tuhan Yesus memanggil orang yang mati sebelah tangannya itu lalu dia hadir di tengah-tengah mereka. Semua terbuka di depan mata mereka loh saudara. Mereka menyaksikan hal itu. Dan ketika dia memanggil orang yang mati sebelah tangannya itu ke tengah-tengah mereka, ketika dia memerintahkannya untuk mengulurkan tangannya yang tidak berfungsi, Tuhan Yesus sebenarnya juga berkata, dosamu diampuni, sebagaimana Tuhan Yesus katakan kepada orang lumpuh. Namun hal tersebut tersirat ketika juga orang yang mati sebelah tangan itu dipulihkan, saudara. Yang sedang menyatakan tidak hanya sekedar jasmanimu yang dipulihkan, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu mati rohanimu itu dipulihkan. Engkau dipulihkan dari dosamu, engkau dipulihkan dari keberadaanmu yang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kondisi seperti itu, saudara, dia hanya menaati perintah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menyampaikan hal itu kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, ulurkanlah tanganmu. Maka orang yang mati sebelah tangannya itu, walaupun saya mengatakan walaupun tidak cukup imannya, saudara, lalu dia menaruh pengharapannya, mengulurkan tangannya atas perintah dari Tuhan Yesus Kristus itu. Dan orang itu dipulihkan. Sama halnya dengan orang yang lumpuh, bukan. Tidak hanya sekedar dipulihkan dari keberadaan jasmania saja, tetapi ada yang jauh lebih penting, rohaninya. Karena memang mereka dianggap orang berdosa, dipulihkan dari keberdosaan mereka. Disembuhkan dari penyakit yang mematikan itu, yang membinasakan itu, yaitu dosa itu. Itu adalah penyakit yang tidak bisa diobati dengan apapun, tapi hanya satu yang dapat mengobatinya, yang bisa menyembuhkannya, yang bisa memulihkannya, yaitu Yesus Kristus yang adalah Mesias. Saudara, pengampunan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan mendasari tindakan Tuhan Yesus. Namun tidak diberikan penekanan khusus dalam kisah ini, saudara. Jadi fokusnya terletak pada makna yang dibawa oleh kehadiran Tuhan Yesus bagi pelaksanaan hari-hari yang kudus itu. Jadi jelas, saudara, jadi jelas sekali di sini Mesias bukan datang untuk merayakan hari Sabat. Bukan, tetapi untuk menyelamatkan kehidupan. Hal yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan pertanyaannya yang menantang di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tuhan Yesus melontarkan kalimat tentang berbuat baik atau berbuat jahat. Menyelamatkan atau membunuh orang. Saudara, pertanyaan itu sudah dilengkapi dengan jawabannya. Yaitu melakukan kebaikan tidak dibatasi pada hari-hari tertentu saja. Tidak, saudara. Kapan saja. Saudara, kalau kita melihat cara Tuhan menyusun pertanyaan, mengingatkan orang pada Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 19. Yang mengatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, dan seterusnya. Kepadamu kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bahkan pada hari Sabat pun orang harus melakukan pilihan yang tepat. Harus melakukan pilihan yang tepat. Untuk apa? Untuk mereka datang kepada Tuhan, menyatakan belas kasihan, menyatakan kasihnya untuk datang kepada Tuhan. Saudara, menolak untuk melakukan kebaikan berarti melakukan kejahatan dan memilih kematian daripada kehidupan. Sebenarnya Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita menolak kebaikan, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita melakukan kejahatan. Bahkan lebih cenderung kita memilih kematian daripada kehidupan. Sehingga kalau kita perhatikan reaksi yang keras terhadap yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus dalam peristiwa ini sama sekali tidak masuk akal bagi mereka. Menyembuhkan orang sakit lewat perkataan tidak melanggar peraturan Sabat, bukan? Dia tidak menyiapkan minyak atau obat serta tidak mengangkat tangan apapun. Yesus hanya melanggar peraturan orang-orang Farisi yang sempit itu, yang berlebihan itu, yang senantiasa seharusnya bukan itu kebenaran. Mereka menganggap diri mereka sebagai penjaga hukum Sabat, tetapi mereka bersikeras menyuruh orang itu datang kembali keesokan harinya yang seharusnya membutuhkan saat itu tentang kesembuhan atau pemulihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimanakah sikap kita? Mereka menunjukkan sikap memusuhi Yesus dan orang cacat itu, bukan? Karena kekerasan hati mereka yang luar biasa itu. Mereka menjadikan tidak menjadi sadar dalam hidup mereka. Mereka tidak sadar kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus itu yang adalah kehendak Allah sendiri sebenarnya. Padahal yang Tuhan Yesus lakukan adalah kasih, belas kasihan yang dinyatakan kepada orang yang sakit itu. Tidak ada hal yang salah. Tidak ada hal yang salah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya saja pemahaman orang-orang Farisi yang salah terhadap hari-hari yang mereka anggap sesuatu hal yang seharusnya mereka melakukan belas kasihan, tetapi justru sebaliknya untuk menuntut orang lain, untuk membebani orang lain. Bahkan mereka tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, melalui pemahaman Alkitab ini, kita mendapatkan bahwasanya Ia sendiri yang senantiasa menunjukkan belas kasihannya kepada setiap kita, orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Seharusnya di tengah-tengah kehidupan ini, tidak hanya kita sadar bahwa Dia di atas hari Sabat itu, tetapi kita isi hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukan seperti orang-orang Farisi yang hanya mencari pembenaran diri sendiri. Tapi justru sebaliknya kita sadar bahwa kita membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang lain nantinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh kita akan tanyakan melalui
juga uraian Bapak Penatua Linda Haryanto. Sampai di sini yang saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pendalaman Alkitab saat ini, dan sebentar lagi dilanjutkan oleh Bapak Penatua Linda Haryanto. Kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu untuk menguraikan hal-hal yang mungkin terlewatkan dari apa yang kami sampaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.